Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan sebuah materi yang bertemakan dinamika penegakan hukum di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Indonesia diidealkan dan dicita-citakan sebagai suatu negara hukum Pancasila. Namun, bagaimana ide negara hukum itu selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai dan menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Pengertian dinamika penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukannya proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjek dan objeknya memiliki dua makna, memiliki makna secara luas dan juga makna secara sempit. Dari segi subjek, dalam arti sempit yaitu penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Sedangkan dalam arti luas adalah proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif, melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Ditinjau dari segi objek, dalam arti sempit yaitu penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Sedangkan dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Setiap manusia memiliki keinginan yang berbeda-beda antara manusia satu dan yang lainnya. Keinginan atau nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun Cicero pernah menyatakan, ubi societas ibius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia juga perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. NKRI adalah negara hukum, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum.
Tujuan negara Republik Indonesia terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mengandung makna sebagai berikut. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Mengacu pada bunyi pasal 24, Lembaga Negara, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dikemukakan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar NKRI 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 3 lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. 1. Melaksanakan penertiban dan keamanan. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan, fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilakukan dengan berlandaskan pada hukum dan badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga peradilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Permasalahan penegakan hukum yang berkeadilan. Berikut ini adalah permasalahan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. 1. Perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, dan perilaku premanisme. 2. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. 3. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. 4. Penegakan hukum yang lemah, karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. 5. Pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Selanjutnya, bagian hukum. 1. Hukum privat. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Misalnya, hukum keluarga, hukum waris, dan hukum perkawinan. Hukum publik. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya, hukum administrasi atau tata usaha negara. Gustav Ledbruch, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur, yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan, dan unsur kepastian. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban, ketentraman masyarakat akan terancam
yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. 2. Unsur kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. 3. Unsur kepastian. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting. Macam-macam hukum. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Pertama, hukum material. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya, hukum pidana dan perdata. Hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur hal-hal berupa pelanggaran dan kejahatan. Contohnya, penipuan dan korupsi. Terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Kedua, hukum perdata. Hukum yang mengatur antara individu dengan individu lainnya dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Contohnya, hukum waris, utang piutang, dan keluarga. Terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPER. Kedua, hukum formal. Hukum formal disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Pembagiannya, 1. Hukum acara pidana. Hukum yang mengatur tentang tata cara berperkara atau di badan peradilan dalam lingkup hukum pidana, diatur dalam KUHAP. Kedua, hukum acara perdata. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim atau peradilan. Materi lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepolisian. Yang dimaksud kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana. Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Kedua, kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. Dan yang ketiga adalah kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran. Hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Selanjutnya, lembaga peradilan. Lembaga peradilan dibagi menjadi 4. Yang pertama, peradilan agama. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, wakaf, dan sedekah. Yang kedua, peradilan militer. Peradilan militer adalah peradilan
yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Angkatan Perang Republik Indonesia. Yang ketiga ialah peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Peradilan tata usaha negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dan yang keempat adalah peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya untuk menyesuaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum digunakan beberapa tingkat pengadilan, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengadilan negeri. Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2, misalnya Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dan lain-lain. Yang kedua, pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua atau tingkat banding suatu perkara perdata atau perkara pidana yang telah diadili atau diputuskan oleh pengadilan negeri. Yang ketiga adalah pengadilan tingkat kasasi. Pengadilan tingkat kasasi dikenal pula dengan sebutan pengadilan Mahkamah Agung. Di negara kita, Mahkamah Agung merupakan badan pengadilan yang tertinggi dengan berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah penasehat hukum. Nasihat hukum merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Setelah kita mempelajari pengertian dan macam-macam lembaga penegakan hukum, berikut merupakan alasan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum, diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat negara. Dengan kata lain, hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketentraman warga negara. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.